Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sekalian, bertemu dengan saya Asman dalam acara Sakinah, saksikan kisah Nabi. Oke, pada kali ini saya akan membawakan kisah seorang Nabi yang begitu sabar, yang begitu amanah dan juga begitu adil. Siapa dia? Ada yang tahu? Ya, dia adalah putra Nabi Ayub, yaitu Nabi Zulkifli alaihissalam. Nah, teman-teman, kalian tahu nggak Nabi Zulkifli itu pada masa kecilnya namanya ialah Bashar. Nah, mau tahu ceritanya gimana? Nah, pada negeri Nabi Zulkifli atau Bashar terdapat seorang raja yang begitu arif, bijaksana dan sangat dicintai oleh rakyatnya. Tapi raja tersebut sudah sangat tua dan tidak memiliki keturunan sama sekali. Ia pun mengadakan sayembara untuk menggantikan dirinya. Tapi dengan persyaratan ia harus selalu sabar, kemudian berpuasa ketika di siang hari dan melaksanakan ibadah ketika di malam hari. Nah, mendengar persyaratan tersebut, banyak rakyat, banyak pemuda yang tidak sanggup untuk melaksanakan persyaratan tersebut. Akhirnya setelah beberapa lama, seorang pemuda yang bernama Bashar pun mengangkat tangan dan berkata, "Ya tuanku, hamba siap untuk melaksanakan persyaratan tersebut." Nah, mulai dari saat itu, Bashar pun diangkat menjadi seorang raja dan juga menjadi seorang ketua hakim. Ia pun dijuluki Zulkifli atau yang artinya memiliki kesanggupan. Nah, setelah menjadi seorang raja, Nabi Zulkifli menghadapi banyak sekali rintangan, banyak sekali cobaan. Contoh salah satunya ialah pada saat ia bertemu dengan iblis. Pada saat ketika Nabi Zulkifli sudah melaksanakan ibadah di malam hari dan dia hendak beristirahat, iblis pun datang ke kerajaan dan mengetuk pintu. Ia penjaga, hamba adalah seorang musafir yang tua. Hamba ingin bertemu dengan Raja Zulkifli yang bijaksana. Akhirnya Nabi Zulkifli pun keluar dan menemui musafir tersebut. Ia pun bertanya, "Ada apakah gerangan, wahai musafir tua?" Musafir tersebut pun berkata, "Ya Tuhanku, hamba dirampok dalam perjalanan dan hamba tidak punya apa-apa lagi." Nah, Nabi Zulkifli pun menyuruh musafir tersebut agar datang besok hari pada pagi atau sore hari untuk melaksanakan pengadilan. Nah, anehnya ketika tiba di pagi hari, musafir tersebut tidak datang. Dan pada saat tiba sore hari, musafir tersebut tidak lagi datang. Tapi ketika Nabi Zulkifli kembali ingin istirahat, musafir tersebut datang lagi. Dengan alasan yang licik, dia pun berkata, "Ya tuanku, maafkan hamba tidak bisa datang ke pengadilan." Perampok tersebut sangat bijak. Ketika pengadilan sudah dimulai, barang-barang hamba dikembalikan. Tapi ketika sidang sudah ditutup, barang hamba dirampok lagi. Nah, mendengar pernyataan tersebut, Nabi Zulkifli pun mulai curiga dengan musafir tersebut. Nah, kemudian Nabi Zulkifli kembali memberitahu kepada musafir tersebut untuk datang pada besok hari pagi atau sore hari. Tapi lagi-lagi musafir tersebut tidak datang. Dan pada saat hari ketiga, musafir tersebut datang lagi pada malam hari dan pada waktu yang sama. Nabi Zulkifli pun berkata kepada musafir tersebut, "Engkau bukanlah seorang manusia. Siapakah gerangan engkau?" Musafir tersebut pun berubah bentuk menjadi seorang iblis dan berkata, "Ya, aku memang bukan seorang manusia. Aku adalah seorang iblis yang hendak menguji dirimu. Engkau memang seorang hamba Allah yang begitu takwa dan sangat sabar." Nah, begitu dia ceritanya teman-teman. Ada lagi pada saat kaum kafir hendak memerangi kaum Nabi Zulkifli. Nabi Zulkifli pun memerintahkan kepada rakyat, kepada prajurit untuk turun ke medan juang melawan kafir-kafir tersebut. Tapi
rakyat dan juga prajurit Nabi Zulkifli tidak mau turun ke medan juang. Karena apa? Karena mereka takut mati. Mendengar pernyataan tersebut, Nabi Zulkifli pun tidak marah. Dan tiba-tiba dari salah seorang rakyat pun memberi saran, "Ya tuanku, hamba hendak pergi ke medan juang, asalkan Tuhan dapat mendoakan kami kepada Allah agar kami diberikan keselamatan, agar kami tidak mati dalam medan juang." Nah, ketika mendengar pernyataan tersebut, Nabi Zulkifli pun tidak marah sama sekali. Ia masih tetap sabar, ia masih tetap berpegang teguh pada amanah yang telah diberikan. Ia pun akhirnya mendoakan kepada rakyat dan juga prajuritnya agar selamat dari pertempuran tersebut. Dan alhasil, pasukan Nabi Zulkifli pun menang dan tidak ada satupun yang mati. Nah, teman-teman sekalian, itu dia cerita Nabi Zulkifli. Semoga bermanfaat untuk kita ya. Dan jangan lupa kita untuk meneladani kisah dari seorang nabi ini yang begitu sabar, adil, dan juga bijaksana. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video berikutnya.